Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih membahas tentang seputar tabarruk, di mana sebelumnya sudah bahas tentang tabarruk dengan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini beliau akan menukil satu kisah yang mana ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertabarruk dengan meminum air kencingnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah, khabaru barakata khadimu ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma. Berikut adalah kisah dari Barokah, di mana beliau adalah pembantu Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajar rawa Abdul Razzaqi an Ibni Jurayj qala. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar beliau berkata, rawa Abdul Razzaq an Ibni Jurayj qala, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayj bahwasanya beliau berkata, ukhbirtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadahin min idanin thumma yudha'u tahta saririhi. Beliau berkata, aku diberitahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kencing di sebuah bejana yang terbuat dari kayu. Lalu bejana tersebut diletakkan di bawah ranjang beliau. Faja'a fa'idha al-qadahu laysa fihi syai'un. Kemudian Nabi SAW datang, ternyata bejana itu tidak ada isinya. Berarti air kencing yang ada di bejana tersebut sudah diambil orang lain. Faqala limra'atin yuqalu laha Barakah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita yang bernama Barokah, di mana beliau adalah kanat takhdumu Umma Habibata ja'at ma'aha min ardil Habasyah, di mana beliau menjadi pembantu Ummu Habibah. Jadi Barokah ini pembantu Ummu Habibah. Beliau datang bersamanya dari negeri Habasyah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Ainal baulul ladzi kana fil qadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana air kencing yang ada di bejana itu? Qalat syaribtuhu. Lalu Barakah menjawab, aku meminumnya ya Rasul. Qala sihhatun ya Umma Yusuf. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehatlah engkau wahai Ummu Yusuf. Wa kanat tukna Umma Yusuf, dan ia memang dijuluki dengan Ummu Yusuf. Jadi Barokah ini meminum air kencing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sihha ya Umma Yusuf, engkau akan sehat wahai Ummu Yusuf. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, kenapa kamu minumnya, kamu sudah syirik, kamu sudah ini itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu. Wa kanat tukna Umma Yusuf, dan Barokah ini dijuluki dengan Ummu Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Fama maridat qattu hatta maradiha alladhi matat fihi. Maka Barokah ini tidak pernah sakit sama sekali, hingga sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia. Berarti penyakit terakhir atau terkena penderitaan terakhir ketika sebelum beliau itu wafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini semua adalah berkat dari air kencing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau minum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qultu wa qad rawahu Abu Dawud wa Nasa'i mukhtasaran. Aku, kata Ibnu Hajar, aku berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dalam bentuk yang ringkas.
Qala al-Hafidz as-Suyuti wa qad atammahu Ibnu Abdul Barri fil Isti'abi. Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti berkata, dan Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkannya secara lengkap dalam kitabnya Al-Isti'ab. Wa fihi annahu sa'alaha 'anil baul alladhi kana fil qadahi faqalat syaribtuhu ya Rasulullah wa dzakara al-haditsa. Dan di dalam riwayat Ibnu Abdul Bar yang ada di dalam kitab Isti'ab disebutkan di dalamnya bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada Barokah tentang air kencing yang ada di bejana itu. Lalu Barokah menjawab, syaribtuhu ya Rasulullah, aku telah meminumnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-hadits, dan beliau Imam Suyuti menyebutkan hadis tersebut. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. At-tabarruku bil makan alladhi shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah tabarruk dengan tempat yang pernah digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. An Nafi'in anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma haddatsahu. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepadanya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla haitsul masjidus saghir alladhi dunal masjidil ladzi bi syarafir rawha. Diriwayatkan bahwasanya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di tempat masjid kecil yang berada di bawah masjid yang ada di daerah Syaraf ar-Rawha. Ini nama tempat, Syaraf ar-Rawha. Wa qad kana Abdullah ya'lamul makan alladhi shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah mengetahui tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Beliau berkata, "Tsumma an yaminika haitsu taqumu fil masjidi tusalli." Kemudian ia berada di sebelah kananmu ketika engkau berdiri untuk salat di masjid itu. Wa dzalikal masjidu ala hafatit tariqil yumna wa anta dhahibun ila Makkah bainahu wa bainal masjidil akbari ramyatun bihajarin aw nahwu dzalik. Dan masjid itu berada di tepi jalan sebelah kananmu ketika kamu pergi menuju Mekah. Bainahu wa bainal masjid, antara masjid itu dan masjid yang lebih besar jaraknya itu selemparan batu atau yang semisal. Thumma qala al-musannifu rahimahullah at-tabarruku bimawdi'in lamasahu famun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah keterangan tentang tabarruk dari tempat yang disentuh oleh mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa fil baiti qirbatun mu'allaqatun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Sulaim dan di rumah itu ada sebuah kantong air yang tergantung. Fasyariba min fiha ay min famil qirbati wa huwa qa'imun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari mulut kantong air itu, yaitu dari bagian mulutnya, dalam keadaan berdiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Anasun, faqata'at Ummu Sulaimin famal qirbati fahuwa indana. Sahabat Anas berkata, maka kemudian Ummu Sulaim memotong mulut kantong air itu dan ia masih ada di rumah kami. Ini kata siapa? Kata Anas. Nah, jadi di sini kenapa Ummu Sulaim memotong mulut kantong air tersebut? Untuk mencari keberkahan. Ya, untuk mencari keberkahan karena sudah disentuh oleh mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na anna Umma Sulaimin
qata'at famal qirbatil alladhi huwa mawdi'u syurbihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bahwasanya Ummu Sulaim memotong bagian mulut kantong air itu, yaitu tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, wahtafazat bihi fi baitiha litabarruki bi atharin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Sulaim menyimpannya di rumahnya untuk mengambil berkah dari bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi ini adalah kepedulian para sahabat dengan peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tabarruku bi taqbili yadi man massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah keterangan bertabarruk mengambil berkah dengan mencium tangan orang yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Yahya ibn al-Harith al-Zamari qal, diriwayatkan dari Yahya bin Haris al-Zamari bahwasanya ia berkata, laqitu Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu faqultu. Kata Yahya bin Haris al-Zamari, saya bertemu dengan Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu, lalu saya bertanya, bay'ata biyadhika hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu dengan tanganmu ini kamu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, lalu Wathilah bin Asqa' menjawab, na'am, iya. Qultu a'tini yadaka uqabbiluha fa'a'taniha faqabbaltuha. Lalu aku berkata, Yahya ibn Haris ini, berikan tanganmu kepadaku agar aku menciumnya. Lalu fa'a'taniha faqabbaltuha. Maka ia memberikan tangannya kepadaku, lalu aku menciumnya. Nah, jadi di sini bertabarruk dengan orang yang pernah nyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa 'inda Abi Nu'aim fil hilyati an Yunus ibn Maisarah qala, dan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dari Yunus bin Maisarah bahwasanya beliau berkata, dakhalna ala Yazid ibn al-Aswad ibn al-Aswad a'idina fadakhala alaihi Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu. Kami masuk menjenguk Yazid bin Aswad, lalu masuk juga di situ Wathilah ibn Asqa' radhiyallahu taala anhu. Falamma nadhara ilaihi madda yadahu fa akhadha yadahu famasaha biha wajhahu wa sadrahu. Maka ketika ia melihatnya, ia mengulurkan tangannya. Jadi Wathilah mengulurkan tangannya, lalu Yazid mengambil tangan Wathilah, lalu mengusap wajah dan dadanya dengan tangannya tersebut. Allah. Kenapa? Li'annahu baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Wathilah pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya Yazid. Kemudian ia berkata kepada Yazid, wahai Yazid, kaifa dhannuka bi rabbik? Bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu? Faqala Hasan, ia menjawab baik. Faqala fa abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Wathilah berkata, bergembiralah kalau begitu, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika baik maka baik, jika buruk maka juga buruk. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa akhraj al-Bukhari fil Adab al-Mufrad an Abdurrahman ibni Razin qal, dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin qal, beliau berkata, mararna biz-zabadati faqila lana ha huna Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu
fa'ataituhu fasallamna alaihi. Kami melewati Ar-Rabadah, bukan Az-Zabadah ya, Ar-Rabadah. Mararna bir-Rabadati, ini nama tempat ya. Mararna bir-Rabadah. Kami melewati Ar-Rabadah. Lalu dikatakan kepada kami bahwasanya di sini ada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Fa'ataituhu fasallamna alaihi. Fa'ataituhu fasallamna alaihi. Maka kami mendatanginya lalu memberi salam kepadanya. Lalu fa'akhraja yadayhi faqala bay'atu bihataini nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salamah bin Aqwa ini mengelurkan kedua tangannya. Mengelurkan kedua tangannya seraya berkata, dengan kedua tangan inilah aku berbaiat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja kaffan lahu dhakhmatun ka'annaha kaffu ba'ir. Allahu akbar. Lalu ia mengeluarkan telapak tangannya yang besar seakan-akan telapak unta. Faqumna ilaiha faqabbalnaha. Maka kami pun berdiri menuju tangannya lalu menciumnya. Ini juga bertabarruk dengan tangan yang sudah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Sa'din an Abdurrahman ibni Zaid al-Iraqi nahwahu. Kemudian Ibnu Sa'ad dari Abdurrahman bin Zaid al-Iraqi meriwayatkan hadis yang sama, lafaz yang sama. Wa akhraja al-Bukhari aidan fil adabi an Ibni Jada'an qala thabitun li Anasin radhiyallahu anhu. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Ibnu Jada'an bahwasanya Thabit berkata, Thabitun li Anas, qala Thabitun li Anas. Thabit berkata pada sahabat Anas radhiyallahu anhu, amasastan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadika? Apakah engkau pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganmu, wahai Anas? Qala na'am, faqabbalaha. Lalu Anas menjawab, iya, lalu tangannya itu dicium. Allahu akbar. Wa akhrajal Bukhari aidan fil adabi an Suhaibin qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yuqabbilu yadal Abbas radhiyallahu anhu wa rijlaihi. Dan juga di riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mencium tangan Abbas dan kedua kakinya. Allah. Wa an Thabitin qala kuntu idza ataitu Anasan yukhbaru bimakani fa adkhulu alaihi. Diriwayatkan dari Thabit bahwasanya ia berkata, apabila aku datang kepada Anas, ia diberitahu tentang kedatanganku, lalu aku masuk menemuinya, bertemu dengan beliau, fa akhudhu yadayhi wa uqabbiluhuma wa aqulu bi abi hatainil yadainil lataini massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika aku masuk menemui beliau, aku mengambil kedua tangan beliau, lalu aku menciumnya sambil aku berkata, bi abi hatainil yadain allataini massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ayahku, inilah dua tangan yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uqabbilu ainaihi, dan aku juga mencium kedua mata beliau. Lalu aku pun berkata, wa aqulu bi abi hatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ayahku, ini adalah dua mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.